Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam video singkat pembelajaran tentang data mining. Jadi, di kesempatan kali ini kami akan membahas kembali mengenai proyek yang akan kami laksanakan untuk beberapa waktu ke depan, yaitu tentang analisa traffic penjualan barang dengan metode association. Seperti biasa, anggota kami terdapat 3 orang, ada saya sendiri, Tinito Herdijo, lalu terdapat rekan saya, ada Farisatu Wibisono, dan Muhammad Yazid Taufikullah. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Yang akan dibahas akan ada 3 poin. Yang pertama ada association method, yang membahas tentang pembahasan dasar mengenai metode yang kami gunakan nantinya. Lalu yang kedua ada pengujian dan validasi data, itu proses visualisasi data yang digunakan. Dan yang terakhir itu adalah bagian project showcase, yaitu tampilan project yang sedang dikerjakan. Kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu association methods, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Yazid. Waktu dan tempat kami persilakan. Asosiasi adalah atau bisa disebut sebagai market basket analysis, merupakan suatu analisis keranjang yang bertujuan untuk mengetahui nama atau mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Asosiasi rule ini umumnya seperti if then dalam pemrograman. Kemudian asosiasi rules meliputi 2 tahap, diantaranya rules pertama mencari kombinasi yang paling sering terjadi dari suatu item set. Rules yang kedua mendefinisikan keadaan condition dan hasil atau result, atau bisa disebut sebagai conditional association rule. Terdapat 3 ukuran kepercayaan, diantaranya yang pertama support, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan besar tingkat dominasi suatu sistem dari keseluruhan transaksi. Kemudian confidence, suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar 2 item secara kondisional. Yang ketiga improvement, suatu ukuran yang menunjukkan besarnya kemungkinan 2 item dapat dibeli secara bersamaan. Ketiga ukuran tersebut nantinya akan berguna dalam menentukan interesting association rules, yaitu untuk dibandingkan dengan threshold atau batasan yang ditentukan. Batasan tersebut umumnya terdiri dari mean support, mean confidence, dan mean improvement. Yang kedua, pengujian dan validasi. Oke, baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Yazid yang telah menjelaskan bagiannya. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian pengujian dan validasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Tarik Satrio. Waktu dan tempat kami persilakan. Definisi singkat dari data dari berikut adalah merupakan proses menilai seberapa baiknya performa model penambangan Anda terhadap data nyata. Penting bagi Anda untuk memvalidasi model penambangan dengan memahami kualitas dan karakteristiknya sebelum Anda menyebarkannya ke lingkungan luas. Next. Di sini ada 2 teknik validasi ya, yang umumnya diantaranya itu ada split validation dan cross validation. Di split validation ini kita melakukan validasi sederhana dengan membagi dataset secara acak menjadi 2 data yang terpisah, yaitu data latih dan data uji. Kemudian ada cross validation, di mana kita melakukan validasi berulang validasi berulang kepada dataset yang dibagi menjadi banyak subset atau bagian data latih dan validasi. Setiap iterasi memvalidasi atau menguji satu subset data dengan cara berikut. Kemudian ada 3 pendekatan untuk menilai kualitas dari karakteristik model penambangan data. Yang pertama yaitu gunakan berbagai ukuran validitas statistik. Yang kedua untuk pisahkan data ke dalam set pelatihan. Dan ketiga adalah minta pakar bisnis untuk meninjau hasil model penambangan data. Next. Itu ada project showcases yang akan dilakukan oleh Tinito Herdijo. Oke, baik, terima kasih Tarik atas penjelasannya. Jadi untuk bagian project showcase ini sebenarnya kami masih dalam on progress, dalam artian kami masih belum bisa menampilkan projectnya secara langsung, atau lebih tepatnya pada video penjelasan kali ini, dikarenakan terdapat beberapa technical issue atau terdapat beberapa kesalahan baik dari data maupun program yang kami gunakan, itu terdapat kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa dibilang sedikit fatal. Jadi untuk saat ini kami memohon maaf masih belum bisa menampilkan data tersebut. Tapi nantinya untuk
analisa yang akan kami lakukan itu kami menggunakan sebuah metode statistik ya. Ini dikarenakan kami menggunakan invoice atau nota penjualan dari beberapa toko, lebih tepatnya dari 2 toko. Nanti ini akan kami gunakan metode statistik nanti ya, karena itu bisa dibilang saling berkaitan atau berhubungan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika sudah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir, kami mohon maaf pada saat penjelasan mungkin terdapat silap kata ataupun kesalahan penyebutan kata. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.